Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali saudara di dalam program Sapa Gembala, di mana program ini ada dipersembahkan kepada saudara untuk memimpin kita kepada kebenaran. Di mana menjelang kedatangan hari Tuhan kita harus semakin memperhatikan keberadaan hidup kita. Kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dan saudara turut membaca, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam situasi akhir-akhir ini, tengah-tengah pandemi COVID-19, ada satu hal yang sangat memprihatinkan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maraknya aksi pencurian, maraknya pembegalan, maraknya perampokan dan sebagainya. Banyak orang memanfaatkan situasi ini, saudara, hanya untuk mengeruk sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Ada cukup banyak korban yang berjatuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tentang firman Tuhan ini yang berkata tentang berjaga-jaga. Ini yang menjadi topik kita saat ini. Berjaga-jaga. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini seyogyanya mengajak kita untuk memahami bahwa ini merupakan akhir zaman. Di mana penggenapan setiap nubuatan Tuhan satu persatu terus digenapi. Dan kita hidup di dalam satu masa yang terakhir. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Supaya kita tidak terjebak di dalam zona nyaman. Perhatikan pada ayat yang ketiga. Bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan yang diibaratkan seperti datangnya seorang pencuri. Maka ada orang yang menjadi binasa karena ayat yang ketiga berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Hal yang paling membahayakan bagi perjalanan kehidupan kerohanian kita adalah kita terjebak di dalam zona nyaman. Situasi yang aman. Karena apa, saudara? Situasi yang aman seringkali membuat kita lupa daratan. Kita merasa enjoy. Ya sudah, hari demi hari berlalu begitu saja. Tanpa ada sebuah semangat gairah untuk membawa hidup, memacu hidup, yaitu lebih berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang binasa karena mereka terjebak di dalam situasi nyaman. Mereka menganggap semuanya damai, sehingga mereka lupa
tidak membawa hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang siang yang memiliki terang, memiliki kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan ini? Sementara di luar sana orang larut dalam situasi zaman. Tetapi bagi saudara dan saya, kita tetap memiliki kewaspadaan. Hal yang pertama yang harus kita bangun di tengah-tengah zaman seperti ini adalah, saudara, perhatikan ini. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Ayat yang ke-6. Jangan kita tidur. Bukan berarti Alkitab melarang orang Kristen tidur. Kita tetap harus tidur. Harus beristirahat dengan cukup. Tidur dengan cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan tubuh kita juga akan tetap terjaga. Yang tidak boleh tidur adalah iman kita. Yang tidak boleh tidur adalah iman kita. Jangan biarkan imanmu tidur. Hal yang membuat iman tertidur adalah situasi yang nyaman. Kadang-kadang semakin kita dipenuhi dengan berkat, semakin kita tidak bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan seringkali memakai banyak peristiwa untuk membuat iman kita itu melek. Karena keadaan yang membuat goncang, maka kita berseru-seru kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa orang Kristen yang benar tidak menjadikan Yesus itu yaitu hanya sebagai juru selamat keuangan, juru selamat kebutuhan. Tetapi Yesus adalah juru selamat atas jiwa kita. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi seperti ini, maka orang Kristen yang dewasa, umat Tuhan yang memiliki terang, yang pertama, mereka tidak akan membiarkan imannya tidur. Saudara dan saya, kita tidak boleh tidur iman kita. Mata boleh ngantuk, ya, tapi imanmu harus tetap fresh, segar, berjaga. Jaga. Ketika imanmu tertidur, engkau tidak akan pernah tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Tiba-tiba iblis datang mencuri jiwamu, membinasakan hidupmu. Keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus anugerahkan, seringkali terbuang dengan sia-sia karena banyak orang terlena, menganggap semuanya aman, semua damai. Saya bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan penduduk di atas muka bumi ini. Saya banyak melihat, saudara, orang mulai berseru-seru memanggil nama Tuhan karena takut mati. Tapi setidak-tidaknya ini mengingatkan banyak orang bahwa ternyata masih butuh dengan Tuhan. Sebanyak apapun hartanya, kalau sudah kena corona, mati kok, saudara. Ya. Dengan adanya situasi seperti ini, gereja-gereja banyak yang akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadahnya secara berjamaah. Jemaat harus tinggal di rumah, mengikuti ibadah seperti saudara dan saya secara online, dengan streaming dan sebagainya. Tapi saya sering kali dapat pernyataan, Pak, kami kangen untuk bisa kembali kumpul di gereja. Puji Tuhan, rasanya Tuhan juga mengizinkan ya situasi ini untuk melihat kualitas umatnya seperti apa. Orang Kristen yang dewasa pasti punya kerinduan yang menyala-nyala. Kapan kita bisa kumpul kembali ibadah bareng-bareng. Tapi kalau orang Kristen yang saya katakan bakat masuk neraka, malah seneng dengan keadaan seperti ini. Puji Tuhan, enggak ke gereja. Sehingga hari Minggu bisa bangkong. Tidak ibadah, itu kesukaan bagi mereka. Ya memang orang-orang Kristen berbakat masuk neraka seperti itu. Jadi kalau tidak ada jam ibadah atau gerejanya karena ada sesuatu akhirnya diliburkan ibadahnya,
Ya, mereka sudah tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, itu kesukaan bagi mereka, merupakan kemerdekaan. Tapi bagi orang Kristen yang memang betul-betul memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, menangis, saudara. Menangis. Ya, kapan kita bisa kembali bersama-sama, bersorak-sorai memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Haleluya. Saya berdoa saudara semua adalah anak-anak Tuhan yang memang memiliki DNA warga kerajaan surga. Bukan orang Kristen yang berbakat masuk neraka. Saya lanjutkan sekali lagi. Yang pertama tadi, jangan sampai kita tidur. Yang tidur adalah imannya. Yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Hal yang kedua, di tengah-tengah kesadaran iman kita, maka kita akan semakin memperlengkapi diri kita. Yang pertama, dilengkapi, yaitu berbaju sirahkan iman. Artinya apa, saudara? Semakin hari semakin memupuk, mempertebal keimanan kita. Mengenakan itu sebagai standar hidup kita, saudaraku. Dan kemudian kasih kita. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita sebagai penerima atau kita sebagai pemberi. Ya, sekali lagi saudara, sebagai umat Tuhan, jangan pernah kita mengalami kemunduran kualitas akan kasih. Kita bisa memperhatikan di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Sekalipun kita sendiri kesusahan. Tapi itu tidak mengurangi kualitas kasih kita. Monggo. Selama kita masih bisa berbagi, ayo berbagi. Ya, jangan menganggap bahwa, segala sesuatunya harus kepada saya. Kita tidak akan pernah bisa berbagi. Kita tidak akan pernah bisa menunjukkan kualitas kasih yang merupakan ciri utama orang-orang Kristen. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus menampakkan identitas kita yang sebenarnya. Umat Tuhan yang penuh dengan kasih. Kepedulian kita kepada sesama. Dan berikutnya saudara, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pengharapan kita hanya akan hidup di dunia yang segera berakhir. Tetapi kita mengarahkan pengharapan kita pada keselamatan dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, semakin hari semakin berjuang dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah terlena dan kita tidak akan binasa. Dan pada saat Tuhan datang dengan tiba-tiba, kita tidak akan pernah takut untuk berdiri di hadapan anak-anak. Tetapi kita akan dengan bangga dan dengan penuh sukacita kita akan menyongsong kedatangannya. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9 ini merupakan kata kunci. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita tidak boleh tidur? Kenapa kita tidak boleh mengalami kemunduran kualitas kerohanian kita? Yang hidup penuh dengan kasih dan hidup di dalam pengharapan dan keselamatan. Alasannya, saudara. Ayat yang ke-9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Perhatikan dengan baik-baik. Allah sesungguhnya tidak pernah mengharapkan manusia itu binasa. Oleh sebab itu Yesus harus rela mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, supaya semua orang tidak binasa. Hati Allah yang sangat utama adalah
membawa kembali ciptaannya ini berkumpul dengan Dia. Dipersatukan kembali di dalam Dia. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan hal ini. Allah tidak menetapkan. Allah tidak menghendaki kita binasa. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa binasa. Kalau kita tidak menjaga keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, apapun jabatanmu di dalam gereja, apapun tingkatanmu, level rohanimu, kalau engkau tidak sungguh-sungguh menjaga anugerah keselamatan, engkau pasti binasa. Bukan berarti kalimat Allah tidak menetapkan itu, oh kita sudah kebal. Bukan, sudah. Tapi justru kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, ayat yang ke-11 sebagai ayat penutup berkata, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara, tugas kita adalah kita saling membangun bagi sesama kita. Supaya apa? Tidak seorang pun binasa, tetapi semuanya beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Demikian program Sapa Gembala. Saya sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu dalam program berikutnya.